Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita angkat judul yaitu ini akan terlihat nyata. Oke Scorpio, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Knight of Wands. Kartu kedua, di sini ada Knight of Pentacles. Oke. Kartu ketiga, di sini kita punya Nine of Swords. Kartu keempat, di sini ada Four of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya King of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Justice. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke, baiklah. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini akan terlihat nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini tergambar ya bahwa kamu benar-benar akan siap untuk move on, untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik. Karena ada beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang membuat kamu dengan cepat melihat kenyataan-kenyataan, melihat kemajuan dan perkembangan di dalam kehidupanmu dengan sangat nyata dan jelas saat ini. Karena kamu memang telah berusaha keras di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu. Kamu berikan yang terbaik, kamu usahakan sebisa mungkin apa yang kamu lakukan. Sehingga dengan jelas semua mulai terlihat nyata. Seperti peluang, kesempatan, kenaikan jabatan, disenangi oleh teman-teman, oleh lingkungan sekitar, ataupun mulai mendapatkan kepercayaan dari bos, dari majikan, dari kepala kantormu, karena mereka melihat kemampuanmu memang di atas rata-rata. Kesungguhanmu dan komitmen yang kamu lakukan pada kegiatanmu memang telah memukau mata dan hati mereka. Sehingga mereka berkeinginan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, pekerjaan yang lebih baik lagi, tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan lagi, sehingga banyak terjadi kemajuan secara pendapatan, secara finansial yang akan semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Sehingga dengan peristiwa ini, kamu benar-benar penuh dengan semangat, benar-benar sangat optimis, dan benar-benar siap untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu yang mungkin dulunya sangat tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena mungkin dari keadaan yang tidak baik-baik saja itulah kamu menjadi lebih mampu belajar, lebih bisa mendengarkan orang sekitar, mendengarkan alam semesta, dan ingin mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Sehingga kamu benar-benar berpengalaman, memiliki experience yang lebih baik untuk melangkah maju ke depannya. Sehingga dengan sangat nyata terlihat jelas gerbang masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih bahagia nantinya akan segera kamu mampu capai dan wujudkan ke dalam kehidupanmu. Oke? Nah, dan untuk ada beberapa dari kamu mengalami yang mungkin namanya kejadian-kejadian yang di luar prediksi kamu. Ya, seperti
Kamu selalu berbuat baik pada teman, pada sahabat, pada rekan begitu ya. Seperti selalu membantu, selalu mempermudah urusan mereka, ya. Beberapa kamu pinjemin modal, pinjemin usaha, pinjemin uang begitu ya. Nah, tetapi beberapa dari mereka kelihatan belang aslinya setelah berurusan dengan permasalahan keuangan. Ya, ada yang menghilang, ada yang nggak jujur, ada yang manipulatif, ya, dan ada juga ya beberapa yang benar-benar bisa membalas budi baik yang kamu berikan, bahkan lebih baik dari apa yang mereka terima. Nah, dengan begitu, kamu akan mampu melihat dengan jelas, melihat dengan nyata, siapa-siapa saja nantinya yang akan pantas, yang menurut kamu cocok untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi memang kamu tidak marah, ya, tidak dendam, tidak benci ya terhadap mereka yang sudah dibantu, tetapi justru mengkhianati, justru menikahmu dari belakang, justru malah memanfaatkanmu. Memang kamu nggak marah, ya, kamu terima karena kamu sadar, ya, mungkin mereka melakukan itu semua karena ada situasi dan keadaan tertentu yang membuat mereka melakukan hal yang seperti itu. Sehingga kamu berusaha untuk menerima, mentolerir apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan ketulusan dan keikhlasanmu inilah, akhirnya kamu juga banyak mendapatkan berkah, banyak mendapatkan rezeki dari dari orang-orang yang mungkin tidak pernah kamu sangka dan kamu duga. Karena perbuatan baik tentunya akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika perbuatan buruk yang kita lakukan pada orang lain, maka keburukanlah yang nantinya akan kita terima. Oke, jadi inilah beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang membuat kamu dengan cepat melihat kenyataan, melihat dengan jelas apa saja yang harus kamu tuju, apa saja yang harus kamu capai. Ya, sehingga kamu mampu menyusun langkah, menyusun strategi untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih indah dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Jadi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu melihat dengan jelas gerbang masa depan yang jauh lebih baik. Kamu berani belajar dari kesalahan, berani mengakui kesalahan, berani memaafkan siapapun. Mereka, dia, teman, sahabat yang mungkin pernah berbuat tidak adil kepada dirimu. Kamu maafkan mereka. Dan tentunya kamu mampu maafkan keadaan, berdamai dengan kenyataan. Sehingga ada energi yang sangat besar di dalam dirimu, yaitu energi positif untuk benar-benar maju, benar-benar berkembang, dan benar-benar bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga dengan keberanian ini, maka optimisme akan tumbuh. Maka semangat akan semakin membara untuk menyusun langkah, ya, mengatur strategi, menjalankan apa yang terbaik yang kamu bisa lakukan untuk mencapai tujuan-tujuanmu di masa mendatang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, ini adalah sebuah sikap yang tidak lagi tergesa-gesa, yang tidak lagi terburu-buru, yang tidak lagi ingin cepat selesai, ingin cepat mendapatkan hasil, ingin cepat maju, ingin cepat sukses. Tetapi kita lupa cara-cara yang baik di dalam meraihnya. Nah, inilah yang mulai mampu kamu lakukan. Ya. Karena apa? Karena mungkin dulu kamu pernah mengalami ataupun kamu pernah melihat kejadian dari teman, dari sahabat ya, yang dulunya mereka terburu-buru, tergesa-gesa, ingin cepat sukses, ingin cepat maju, tetapi mereka lupa cara-cara yang baik.
sehingga mereka melakukan cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat. Tetapi kemudian hari keberkahan hilang dari kehidupan mereka. Justru mereka mendapat permasalahan, ya, jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, ataupun terlilit hutang piutang. Ya, dan ini juga bisa terjadi kepada kamu. Beberapa dari kamu mungkin mengalami hal yang seperti ini juga. Nah, dari situlah kamu belajar, tidak lagi ingin terburu-buru, ingin cepat mendapat hasil yang besar, begitu ya. Ingin cepat berhasil, ingin cepat sukses, tidak lagi. Tetapi kamu tetap menjalani, menikmati setiap proses di dalam kehidupanmu. Sehingga pada akhirnya kamu benar-benar sampai kepada sebuah fase di mana kamu benar-benar akan bisa memetik hasil-hasil yang baik dari apa yang kamu lakukan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, benar kan? Jadi di saat dulu kamu ingin cepat, ya, bosenan begitu ya, ingin cepat berhasil begitu ya, sehingga kamu dihantui oleh kegelisahan, oleh ketakutan-ketakutan jika hasilnya nggak maksimal. Nah, tentu ini jelas sebuah pemikiran yang negatif. Nah, dari situlah kamu sadar, ya, justru di saat kamu paksakan keinginanmu, ya, di saat kamu benar-benar porsir, ingin mewujudkan semuanya keinginan dengan sangat cepat, sehingga membuat kehidupanmu justru nggak nyaman, membuat pemikiranmu selalu gelisah, ya, kesabaran mulai hilang. Nah, jadi inilah yang akhirnya kamu mengerti dan sadar, ya, dengan sangat nyata. Nyata-nyata ini semua terjadi di dalam kehidupanmu. Terjadi kemunduran, ya, menurunnya vitalitas, ya, menurunnya kesehatan, kurang istirahat, kurang tidur, sehingga berdampak pada hari-harimu, hilang keceriaan, hilang semangat. Nah, dari situlah kamu mulai merubah, menata semuanya. Kamu mulai menjadi seseorang yang lebih hati-hati, ya, yang lebih santai, yang lebih mengalir seperti air, tetapi dengan tetap menjalankan, melakukan apa yang terbaik menurut kamu hari ini. Masalah hasil kamu serahkan hanya kepada alam semesta dan hanya kepada peruntunganmu. Nah, dan dengan begitu kamu mulai bisa keluar dari kegelisahan, dari rasa takut, ya, takut nggak berhasil, takut nggak tercapai target, begitu ya, dan keluar dari pemikiran-pemikiran yang negatif. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Kartu yang keempat di sini ada Four of Cups, cocok sepertinya ya. Nah, ini menggambarkan, jadi kamu tidak lagi merasakan situasi-situasi yang nggak nyaman, situasi-situasi yang menyudutkan kamu begitu ya. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi ingin cepat selesai, ingin cepat berhasil, ingin cepat seperti apa yang orang lain dapatkan. Nah, sehingga situasi yang ada di dalam kehidupanmu sedikit demi sedikit lebih nyaman, lebih tenang, sehingga kamu mampu mengatur langkah-langkah terbaik untuk mewujudkan setiap mimpi, setiap harapan yang kamu inginkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi benar-benar kamu telah mampu mengatur, ya, cara berpikir, mengatur sikap, ya, mengatur langkah dan strategi. Kenapa? Karena di sini ada kekuatan di dalam dirimu, ya, untuk mengarahkan kehidupanmu ke arah mana saat ini yang ingin kamu tuju. Tentunya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih damai, dan ke arah yang lebih nyaman. Jadi sebisa mungkin kamu hindari,
ya, hal-hal negatif, hal-hal buruk, pemikiran buruk yang mungkin nantinya akan meracuni kehidupanmu sendiri, yang mungkin nantinya akan memundurkan kegiatan-kegiatan, memundurkan kesehatan, jadi menurun begitu. Nah, inilah akhirnya yang mulai kamu miliki kekuatan penuh, sehingga kamu mampu benar-benar arahkan langkahmu, tujuanmu, ya, arahkan kehidupanmu ke arah yang benar-benar positif, ke arah yang benar-benar maju dan berkembang setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya justice. Nah, benar kan? Ini adalah keadilan. Kamu mulai mampu berlaku adil untuk hidupmu. Ya. Jadi di saat capek, di saat lelah, berusaha, berjuang, bekerja begitu ya, kamu istirahat. Kamu sekat, kamu bagi waktumu dengan sangat adil. Ada waktu bekerja, ada waktu berkegiatan, ada waktu beristirahat, dan tentunya ada waktu yang berkualitas untuk orang-orang terkasih. Nah, dari situlah kehidupanmu, hari-harimu menjadi semakin seimbang dan menjadi semakin bersemangat. Karena kamu telah mampu berlaku adil untuk setiap sendi-sendi di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu melihat dengan cepat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga kamu mulai mampu berpikir jernih, mengatur langkah terbaik, menyusun strategi-strategi yang tepat untuk membawa kesuksesan, membawa kebahagiaan dan kenyamanan hadir ke dalam hidupmu kembali. Dan dengan begitu, kamu akan mampu berbagi kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan pada siapapun dan terutama pada orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.